Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam Bapak dan Ibu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, juga semangat nih luar biasa. Ini sampai seri ke-11 terkait dengan pembahasan MSDM aplikatif, kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang MSDM. Ya. Jadi walaupun kita tahu sekarang terbatas pergerakan kita ya terkait dengan pandemik, tapi luar biasa mentor kita, guru kita Pak Dadang terus memfasilitasi Pak ya, sampai punya YouTube channel. Saya juga belum punya nih Pak. Iya, baik, mungkin saya summary sedikit sebetulnya apa sih rangkaian yang sudah kita jalankan ya sampai dengan hari ini. Jadi diawali dengan webinar pertama mengenai menyusun uraian jabatan. Kemudian yang kedua mengenai grading jabatan, yang ketiga mengenai sistem remunerasi, yang keempat mengenai perumusan model dan identifikasi kompetensi, kemudian yang kelima terkait talent pool, yang keenam terkait jalur karir program suksesi, yang ketujuh terkait penyusunan perjanjian kerja PP dan PKB, yang kedelapan terkait dengan bipartit tripartit, kemudian yang kesembilan terkait dengan keluhan pekerja, tindakan disiplin, yang 10 terkait dengan kepuasan karyawan, engagement, dan work-life balance. Ya, sempat kemarin kita seling sebentar ya Pak Dadang ya, dari Bu Bano, penjelasan terkait bagaimana sertifikasi profesional SDM dijalankan, dan kita masuk ke hari ini, webinar seri ke-11 lanjutan dari masih di klaster hubungan industrial terkait dengan pengelolaan alih daya, mogok, dan lockout, ya, atau kita biasa kenal dengan outsourcing alih daya ini. Jadi saya jelaskan sedikit tata tertib dari webinar kali ini. Diharapkan semua partisipan bisa open kamera karena kita tetap menjaga etika di dalam berkomunikasi, bersosialisasi, walaupun ini kita daring, ya jarak jauh, tetap mencoba untuk menjaga etika. Ya. Diharapkan semua partisipan bisa open kamera, tapi di mute untuk suaranya, terkecuali nanti ketika sesi tanya jawab dipersilakan untuk bisa unmute speakernya. Ya, diharapkan juga bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Apabila memang ada keperluan, silakan bisa chat saya sebagai moderator terkait keperluannya. Dan juga nanti di akhir akan ada sesi foto bersama sebelum tanya jawab. Ya. Dan nanti untuk tanya jawab saya akan prioritaskan bagi audiens yang akan bertanya langsung kepada Pak Dadang. Baru nanti saya akan bacakan pertanyaan di chat box. Ya. Di tengah-tengah sesi nanti akan saya bagikan daftar hadir, jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan, nanti kaitannya pada pencetakan sertifikat yang akan dikeluarkan dari webinar ini. Mungkin itu saja pengantar. Kalau terkait profil Pak Dadang, saya kira semuanya sudah sangat mengenal. Tadi di awal dibilang bahwa Pak Dadang kuncen di Bangga Pak Dadang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahmi untuk kesekian kalinya berkenan lagi menjadi moderator, dan sebagian besar rekan-rekan ini adalah peserta yang setia, tabah begitu menjalani proses ini gitu ya. Saya sangat gembira dan bersyukur bahwa proses belajar kita ini berlanjut terus gitu ya. Dan misi kita mungkin sama, bahwa kompetensi itu adalah hal yang memang harus kita kembangkan terus ya. Apalagi makin lama tantangan dunia kerja, tantangan dunia bisnis itu semakin berat. Artinya kita harus belajar terus gitu. Kalau enggak kita akan menjadi korban ya dari perubahan-perubahan yang terjadi. Justru kita lah yang harus bisa mengadaptasi dan mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Dan memang kabar yang kurang baik bahwa dinyatakan sekarang Indonesia sudah masuk dalam resesi gitu ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga sudah mengeluarkan edaran tentang upah minimum tahun depan tidak usah naik ya. Sekalipun beberapa kepala daerah kayaknya ada membandel juga gitu ya. Sampai yang Semarang itu, Jawa Tengah katanya mau digugat ke PT UN katanya. Jadi seru juga ini. Ya. Baik rekan-rekan, saya seperti biasa saya mau sharing dulu. Jadi sebagaimana disampaikan Mas Fahmi tadi, ini memang klaster hubungan industrial untuk dua unit kompetensi yang terakhir gitu ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman.
Karena seluruh kompetensi unit di SKKN di MSDM ini total jumlahnya 61, itu mungkin hampir separuh ya yang udah kita pelajari itu. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar peminatan atau kebutuhannya itu adalah untuk skema manajer SDM, maka kita akan melihat kompetensi mana yang belum kita bahas. Jadi itu dulu ya, gitu kalau berkenan itu dulu dihabiskan, baru kemudian kita akan selesaikan seluruhnya. Dan kalau kita lihat apa yang di-sharing oleh Ibu Bano kemarin mengenai usulan skemanya, jadi sekarang itu kombinasinya banyak. Jadi bisa berdasarkan occupational, gitu ya, occupational level jabatan ya, dari mulai staff, kemudian ada supervisor, ada supervisor senior atau kepala bagian, kemudian ada manajer SDM, dan tertinggi ada GM, ya, GM SDM. Jadi itu berdasarkan leveling, ya. Tapi kemudian juga kombinasi dengan klaster keahlian, spesialisasi, gitu ya. Jadi matriksnya itu kelihatannya lebih beragam, gitu ya. Tapi menurut saya ini cukup baik karena kan tidak semua orang benar-benar siap ya untuk misalnya level manager SDM ya. Siap dalam artian begini, kalau knowledge saya percaya orang dengan cepat bisa belajar gitu ya untuk knowledge ya. Tapi kalau sudah ditagih portofolio, nah ini baru jadi persoalan karena masalahnya tuh begini. Tidak semua perusahaan sudah menerapkan tata laksana yang profesional begitu. Ya. Jadi ada beberapa teman yang justru mungkin ada bengong juga atau bingung. Wah ini saya nggak punya dokumen gitu ya. Jadi harus mengusahakan gitu ya. Itu yang seperti yang disampaikan oleh Bu Bano. Baik, saya mohon izin mau sharing dulu ininya materinya. Ini saya sempat revisi ini isinya karena apa? Pada saat saya menyelesaikan handout ini, tiba-tiba Undang-Undang Cipta Kerja ini tanda tangan. Saya masih menggunakan sebagian besar referensinya adalah karena ini regulasinya yang lebih menonjol ini ya untuk topik kita kali ini itu. Sebagian besar regulasi ke Undang-Undang 13, sementara saya juga mengadaptasi yang versi 812 halaman itu ya. Setelah diteken mau nggak mau saya mesti lihat lagi tuh versi terbaru yang 1187 ya, yang 1187 halaman itu ya. Nah, jadi ya akhirnya seperti ini. Jadi sempat memang ada update gitu ya. Nah, inilah materi kita seluruhnya. Hanya 21 slide ya, tidak begitu banyak ya. Ini 2 unit kompetensi. Kompetensi nomor 53 dan 54 ini. Jadi hubungan industrial. Ya. Bisa kelihatan slide-nya ya? Oke. Nah, learning objective dulu. Jadi learning objective adalah apa yang mau kita tuju dari proses belajar kita. Jadi simpel hanya 4 sebenarnya ya. Dan ini nanti terkaitnya dengan kriteria unjuk kerja atau KUK gitu ya. Pertama adalah diharapkan kita bisa merekomendasikan pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan. Gitu. Mana yang bisa, mana yang enggak gitu ya. Yang kedua adalah melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau organisasi penyedia jasa. Ya. Ketiga adalah diharapkan kita bisa melakukan klarifikasi rencana mogok kerja dan atau pelaksanaan lockout di lingkungan perusahaan. Jadi 2 sasaran yang pertama ini kaitan dengan alih daya sebenarnya ya. Kemudian 2 yang di bawah ini kaitan dengan mogok kerja dan penutupan perusahaan. Dan terakhir adalah melakukan pencegahan dan penanganan mogok kerja dan atau pelaksanaan lockout di lingkungan perusahaan. De facto di lapangan sebenarnya saya sendiri belum pernah mengalami masalah lockout gitu ya. Jarang banget gitu ya. Jarang banget. Kalau yang saya ingat lockout itu kasusnya yang cukup besar itu PTDI. Masih ingat ya PTDI ya. Kalau PTDI memang lockout sebelum kemudian dilakukan mungkin separuh dari karyawannya itu di PHK ya. PHK karena efisiensi begitu ya. Dan sekarang yang tersisa itu adalah mungkin kurang dari separuh gitu yang berjalan sekarang itu ya. Satu lagi tapi lockout ini ujungnya adalah kepada PHK gitu ya. Jadi bukan lockout karena
perselisihan non PHK gitu ya. Satu lagi mungkin kalau di Bandung itu agak lucu juga dulu yang saya ingat dulu itu ya. Jadi karyawan diliburkan 3 hari. Pas karyawan masuk, mesin udah nggak ada. Gitu ya, ngamuk-ngamuk karyawannya. Sebuah perusahaan tekstil ya, nggak jauh dari tempat saya, Bandung Selatan. Itu perusahaan Jepang itu, ya. Dan sekarang udah beralih tangan mungkin 2 atau 3 kali beda alih tangan. Tapi dulu ceritanya begitu, ya. Suruh libur dulu, libur katanya ya. Oh, enak aja karyawan libur. Pas masuk, kalau pada kemana mesin katanya mau udahan pabriknya gitu ya. Jadi saya tidak bisa nanti bicara terlalu banyak soal lockout karena secara real saya tuh belum pernah gitu di tempat saya menutup gitu ya, belum pernah. Tapi kalau menangani mogok ya pernah lah beberapa kali gitu ya. Di tempat lama mungkin ada 3 kali, tempat yang kedua ya adalah 3 atau 4 kali gitu ya. Jadi pengalaman prakteknya ada gitu ya, di demo karyawan pernah gitu ya. Ya. Oke, bagian pertama kita bicara tentang mengelola pelaksanaan alih daya atau outsourcing. Ya. Ini nih, saya ketemu gambar ini ya. Salah satunya kan memang cleaning service ya, yang cukup banyak selain security, gitu ya. Dan ya 2 ini yang paling dominan menurut saya ya di banyak perusahaan, yaitu security sama cleaning service. Ya. Nah, saya mencoba melihat dulu satu definisi yang di luar regulasi gitu ya. Jadi ini versi Wikipedia ya gitu ya. Menurut Wikipedia itu yang dimaksud alih daya dalam bahasa Inggrisnya outsourcing itu adalah pemindahan pekerjaan atau operasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya. Hal ini biasanya dilakukan untuk, nah ini ada 2. Ya. 1, memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Ya. Secara bisnis sih dua-duanya boleh gitu. Boleh dan memang harus dilakukan. Bisnis itu kan salah satu core-nya itu efisiensi. Ya, cuma praktek di lapangan apa? Nomor 1 itu menjadi prioritas sambil kemudian efeknya adalah banyak ketentuan yang dilanggar. Gitu ya. Misalnya kita kalau punya cleaning service sendiri atau security sendiri, ngelola sendiri itu jatuhnya lebih mahal. Jatuhnya lebih mahal ya. Terus datanglah vendor-vendor menawarkan kan. Dan mereka harga-harganya kompetitif. Ya. Sekalipun memang ada segmennya sih, ada segmennya. Ada yang papan atas gitu ya, ada yang di bawah tuh banting-banting harga gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya makin murah itu berarti makin banyak pelanggaran sebenarnya. Biasanya begitu. Bisa saja upah minimumnya nggak diberikan, upah lemburnya nggak dibayar misalnya, ya BPJS-nya nggak didaftarkan, sehingga harga murah gitu. Itu yang terjadi. Nah kalau secara profesional atau secara good governance sebenarnya saya dulu pernah punya mentor itu senior dari Caltex gitu ya. Nggak tahu mesti satu grup dengan Chevron ya mungkin ya Pak Hidayat ya. Dari Riau sana itu. Dulu tuh mentor saya ada. Namanya Pak Hendriawan ya. Tapi udah sepuh beliau sekarang. Jadi saya belajar banyak sama beliau. Cerita juga bahwa dulu perusahaan-perusahaan minyak semacam Caltex gitu. Mereka fokus di pengeboran gitu. Kepada urusan mengambil minyak gitu ya. Core-nya kan itu kan. Di luar itu mereka lebih percaya kepada vendor yang profesional, serahin mereka yang pegang gitu. Ya. Jadi termasuk Pertamina ya saya kira. Pertamina juga demikian. Mereka banyak subkonnya. Karena mereka ingin fokus. Nah ini yang nomor 2 ini sebenarnya. Untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Pada core prosesnya. Yang supportingnya mereka nggak mau pusing. Udahlah serahin ke vendor gitu. Ya itu yang nomor 2 ya. Tapi kalau untuk perusahaan kelas menengah bawah itu lebih banyak prioritasnya nomor 1. Nomor 1. Ya. Tapi saya lihat praktik di lapangan akhirnya apa? Si vendor ini adalah melanggar banyak ketentuan. Hak-hak normatif karyawannya tidak diberikan.
memang jatuhnya murah gitu. Jatuhnya murah. Tapi banyak masalah gitu. Ya, banyak keluh kesah di situ. Demikian untuk definisi ya dan bagaimana lihat prakteknya di lapangan. Nah, kalau bicara outsourcing atau alih daya itu, kita harus melihat bahwa sebenarnya ada dua kategori gitu. Jadi bukan satu kategori tapi dua kategori sebenarnya. Ya, yang mana gitu ya? Yang berlaku di kita sekarang tuh yang mana? Ya, kalau di tempat saya dua-duanya ada, dua-duanya ada. Ya. Jadi yang pertama itu rujukannya di pasal 65 Undang-Undang 13 2003. Disebutnya pemborongan pekerjaan. Ya. Nah, di sini ada speknya ya. Bahwa yang dimaksud pemborongan pekerjaan itu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Ini merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, jadi bukan sepotong-sepotongnya gitu, secara keseluruhan. Dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya, umumnya pekerja tidak berada di lokasi perusahaan pemberi kerja. Jadi si karyawan outsourcingnya nggak ada di kita. Ya. Apa contohnya? Ini subcontracting atau kalau ya seperti dunia konveksi, dunia garment ini biasanya menyebutnya maklun, Pak. Maklun. Ya. Saya kan pegang satu perusahaan tuh, anak perusahaan. Saya direktur utamanya, ya. Tapi posisinya sebagai apa gitu? Perusahaan yang saya pegang ini. Lokasi di Garut, Pak. Ya. Karyawan lumayan kalau lagi ramai sih bisa 900 orang, Pak. Ada dua lokasi. Ya. Satu di Copong, ya. Pak Hidayat mah apalah Copong di mana. Sudirman ya. Pusat kota gitu. Satu lagi Sukaregang, Pak. Ya, satu lagi Sukaregang. Nah, saya terima order dari perusahaan induk, Pak. Saya terima kain. Kain itu kami proses, kami potong, kami jahit, kami finishing. Udah selesai, kami kirim ke perusahaan induk. Gitu. Di mana saya jadi SR manager gitu ya. Kalau di sana saya jadi dirut gitu ya. Nah, ini yang dimaksud pemborongan pekerjaan, Pak. Dan ini beda badan hukum gitu. Sekalipun masih satu grup ya, tapi badan hukum berbeda dan bentuknya CP gitu yang saya pegang gitu. CP bukan PT ya. Nah, inilah contoh yang disebut pemborongan pekerjaan. Karyawannya ya ada di tempat maklun itu, Pak. Gitu. Tidak di kita, tidak. Ya. Nah, yang kedua adalah kategori penyedia jasa tenaga kerja. Ini diatur di pasal 66 Undang-Undang 13 2003. Apa speknya? Ya, speknya adalah ini kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Ya. Umumnya pekerja berada di lokasi perusahaan pemberi kerja. Jadi si karyawan outsourcingnya ada di lokasi kita. Gitu. Contohnya apa? Security, driver, cleaning service, catering. Ya, contoh ini 4 ya yang saya sebut ini 4 ya. Satu lagi disebut penunjang di pertambangan gitu ya. Saya nggak terlalu familiar itu seperti apa. Pak Hidayat lebih hafal penunjang di pertambangan ya. Yang bukan core gitu ya. Entah yang ngurusin apalah gitu ya untuk logistik mungkin ya atau apa. Nah, ini disebut penyedia jasa tenaga kerja. Kalau kita lihat sekarang, yang sering masalah yang mana? Yang kategori nomor 2 yang sering masalah sebenarnya. Karena apa? Karyawannya ada di kita, Pak. Satu building dengan kita gitu. Ya, satu lokasi. Ini yang sering jadi masalah tuh yang ini sebenarnya. Kalau yang pemborongan pekerjaan itu malah kita nggak pernah ketemu sama karyawannya. Kita kan cuma B2B gitu. Business to business, benar-benar murni ya. Business to business dan jarang kita memberi perintah langsung. Paling-paling kalaupun ada adalah quality control, Pak. Jadi saya punya tim quality control yang ya dari pusat itu memantau gitu ke subkon ini apakah prosesnya, kualitinya terjaga atau tidak begitu. Ya. Nah ini dua kategori yang kita harus pahami bahwa kalau kita bicara outsourcing itu harus nanti kalau agak mendalam membahasnya itu harus dipastikan ini kategori yang mana begitu. Ya.
Dua-duanya karakternya karena sekalipun disebut sama-sama ahli daya, tapi memiliki perbedaan begitu. Ya. Nah, big picture atau ini yang disebut kalau di SKKNI itu adalah kriteria unjuk kerja. Jadi kita itu dianggap memiliki kompetensi kalau indikator ini bisa terlaksana dalam kaitan mengurus ahli daya. Ya. Yang pertama adalah pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung diidentifikasi sesuai alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini minimal kita ada sedikit mapping, Pak. Mapping proses bisnis kita ujung ke ujung itu secara seperti apa. Sehingga dari situ kita bisa memilah mana yang merupakan pekerjaan utama, mana yang merupakan pekerjaan pendukung. Nah, yang pendukung itulah ya di sini ya, di kotak 2. Pekerjaan penunjang atau pendukung itu direkomendasikan untuk dialihdayakan sesuai kebijakan pengadaan SDM organisasi. Sekalipun sebenarnya kalau merujuk dengan yang kemarin, Pak, bahwa ternyata yang boleh di-outsourcing kan dikunci hanya 5 kan? Dikunci hanya 5. Di luar yang 5 ini nggak boleh. Gitu kan. Kalau baca penjelasan Undang-Undang 13 sebenarnya luas maknanya. Yang 5 itu hanya disebutkan contoh aja, Pak, sebenarnya. Ya. Yang 5 itu yang catering, driver, security, cleaning service, penunjang di pertambangan. Jadi dikunci. Kalau udah dikunci sebenarnya kita nggak mahir memetakan pun nggak masalah, Pak. Karena sudah ditentukan kan. Ya cuman ini yang boleh kan begitu. Yang lain nggak boleh gitu. Paling yang lain itu paling dilihat nanti apakah PKWT atau PKWTT gitu ya. Paling-paling begitu ya. Apakah dia itu pekerjaannya sementara atau terus-menerus gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan dan merekomendasikan yang mau dialihdayakan itu yang mana, ya, maka kemudian kontrak pemborongan pekerjaan dan atau penyedia jasa tenaga kerja ini. Jadi ada 2 kategori, Pak, ini kontraknya, Pak. Kontraknya. Bisa kontrak pemborongan pekerjaan, ya. Bisa kontrak penyedia jasa tenaga kerja. Dan ini B2B. Business to business. Perusahaan dengan perusahaan. Jadi bukan perusahaan dengan karyawan, bukan. Ya. Ini dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan. Ya. Terakhir, nah ini untuk sustainability-nya sebenarnya ya. Proses kelangsungan kontrak difasilitasi termasuk jika terjadi penggantian pihak ketiganya sesuai kebutuhan organisasi. Nah, ini dua-duanya di tempat saya ada ya, dan saya terlibat langsung ini dua-duanya. Jadi untuk yang pemborongan, saya juga tekan kontrak dengan salah satu direksi di tempat saya sekarang. Tapi saya sebagai direktur utama anak perusahaan, Pak. Dan itu di notaris, Pak. Ke notaris. Wah, jadi sigano bobohongan gitu ya. Jadi ini dengan teman sendiri anak ya karena masih satu grup gitu. Satu grup, tetapi kalau ditanya ini hubungannya apa gitu kan harus ada, Pak, dasarnya. Maka kami ke notaris, tanda tangan perjanjian pemborongan pekerjaan gitu. Ya. Jadi kami menerima order dari perusahaan induk ya. Jadi hanya sekedar menagih untuk ongkos kerja gitu. Ya. Sementara bahan kan kita nggak beli, Pak, karena disediakan kain dan sebagainya itu disediakan, dikirim, kami olah. Sudah jadi produk, kami kirim balik, kita tagih gitu. Ya itu yang dimaksud pemborongan. Ya. Sedangkan kalau untuk penyedia jasa, terutama kalau di tempat saya, ada di beberapa unit ya, terutama yang di anak perusahaan itu, terutama security yang kita pakai ya, security. Yang lain kayaknya belum ya. Kita belum pernah pakai misalnya outsourcing untuk cleaning service atau untuk driver. Di kami sih pengalamannya hanya untuk security saja. Ya, untuk outsourcing penyedia jasa tenaga kerja ini. Ya. Next. Dasar hukum. Nah, ini yang dimaksud dasar hukum itu adalah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 64, 65, 66. Ada 3 pasal di situ, Pak, yang menjadi rujukan kalau kita bicara alih daya. Ya. Hanya 3 pasal.
Tapi kemudian pemerintah, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permen 19/2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Ya, ini 9 tahun kemudian, Pak. 9 tahun kemudian. Setelah banyak demo, Pak, ini. Makanya dikunci itu di sini sebenarnya. Dikunci menjadi cuma 5, Pak. Munculnya di sini. Semula sih enggak. Semula enggak. Malah sebelum ini muncul, Pak, perbankan itu, wah, itu kalau masuk ke bank itu kan itu gado-gado itu karyawannya. Ya, yang namanya teller sama customer service. Ya udah pukul lah satpam ya. Teller sama customer service aja bisa 3 kategori itu. Ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, dan outsourcing. Lengkap itu dong. Sebelum keluar ini. Ya, sampai kemudian akhirnya Bank Indonesia kan menerbitkan edaran bahwa bank tidak boleh mengoutsourcingkan pegawainya. Gitu. Berangsur-angsur mulai sekarang tertib. Gitu ya. Kemudian muncul lagi, Pak, ini disempurnakan terus ini ya. Permenaker 27 2014 ini 2 tahun kemudian tentang perubahan. Jadi ini perubahan pertama, Pak, ini. Perubahan pertama. Berikutnya muncul lagi ini 5 tahun kemudian ya. Ini masih baru ini 2019 ini ya. Permenaker nomor 11 tentang perubahan kedua. Perubahan kedua. Sering perubahan gini jadi ingat SKB 3 Menteri tahun sekarang. 3 kali dirubah. Libur tadi unur-unur gitu ya. Iya kan 3 kali kan tahun ini. Ya, itu SKB 3 Menteri tentang cuti bersama itu. Ya. Gara-gara pandemi robah gitu. Jadi ini yang versi ketiga sebenarnya. Terus bagaimana setelah Undang-Undang Cipta Kerja 2 November kemarin tanda tangan? Nah ini ceritanya jadi berubah lagi, Pak. Berubah lagi. Kelihatannya ini balik lagi ke sini, Pak. Pembatasan-pembatasan yang ada di 3 yang ini, ya, itu seolah-olah dimentahkan lagi. Gitu. Bahkan mungkin bisa lebih fleksibel, Pak. Cuma memang kita belum bisa pastiin sekarang ya. Kita mesti nunggu itu peraturan pemerintahnya dulu gitu. Ya. Nah, terus jadi bagaimana? Nah ini itu ya. Dasar hukum terbaru nih ya. Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja tentang alih daya. Jadi di ketentuan baru ini Undang-Undang 13 2003 yang pasal 6465-nya dihapus, Pak. Dihapus. Yang 64 itu kan mengatur tentang pemborongan ya. Pemborongan pekerjaan. Yang 65 mengatur tentang penyedia jasa tenaga kerja. Ini dua-duanya dihapus. Tapi kemudian pasal 66-nya diubah. Jadi banyak banget, Pak. Isinya itu jadi banyak banget. Jadi sebagai berikut. Ini semuanya ada 6 ayat ini, Pak. 6 ayat. Kebaca nggak, Pak? Ini kecil-kecil ya. Ya ini ayat 1 ya. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik PKWT maupun PKWTT. Ya ini sih nggak terlalu gimana lah. Emang sebelumnya juga begini ya. Terus di kanan ayat 2 nih ya. Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan perundangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah ini. Ya. Jadi kelihatannya ini tanggung jawab dari pemberi kerjanya seolah-olah jadi hilang, Pak. Seolah-olah. Jadi lebih ditekankan kepada si perusahaan outsourcingnya. Kalau yang sebelumnya kan bisa menjadi otomatis jadi karyawan kita gitu kan. Ya, kalau dibaca lagi yang 64 65 gitu ya. Kemudian ayat 3. Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai dimaksud ayat 1, perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Jadi ini adalah satu upaya untuk memproteksi karyawan outsourcing, Pak. Dengan apa yang disebut di sini sebagai pengalihan perlindungan. Pengalihan perlindungan. Nanti di slide berikutnya ada definisinya apa. Ya. Kemudian ayat 4, perusahaan alih daya sebagai yang dimaksud ayat 1, berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ya.
Dulu itu sempat berubah, Pak. Asalnya yang penting badan hukum, tapi kemudian dikunci hanya boleh PT, Pak. Sempat dikunci seperti itu. Sebelumnya kan malah koperasi sama yayasan juga bikin outsourcing, Pak. Malah di BUMN itu banyak koperasinya jadi vendor gitu. Ya kan? Malah kemudian ganti-ganti lagi, ya. Ada yayasan, yayasan pakai, Pak. Ada yayasan, ada CV, ya. Ada koperasi karyawan itu jadi vendor gitu, ya. Nah, tapi kemudian itu kemudian dikunci ya sebelum ini. Entah ini apakah dilonggarkan lagi, Pak, atau tidak gitu. Ya. Kemudian di ayat 5, perizinan berusaha sebagai dimaksud ayat 4 harus memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian di ayat 6-nya ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja sebagai dimaksud pada ayat 2, ini maksud ayat 2 ya. Dan perizinan berusaha sebagai dimaksud ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi lebih pastinya memang kayaknya kita mesti nunggu dulu ini. Ya. PP-nya keluar, apakah akan kembali ke versi 13 dulu sebenarnya dengan rumusan kata-kata yang beda gitu ya. Atau malah kemudian lebih fleksibel, Pak. Karena yang dikhawatirkan oleh kalangan aktivis buruh itu kan apa? Jadi outsourcing seumur hidup katanya ya. Itu kan yang mereka khawatirkan gitu, ya. Nah, ini penjelasan tentang pengalihan perlindungan itu apa sebenarnya. Ini ada di ayat 3 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang dimaksud dengan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja yaitu perusahaan alih daya yang baru memberikan perlindungan hak bagi pekerja minimal sama dengan hak yang diberikan perusahaan alih daya sebelumnya. Itu maksudnya, Pak. Jadi misalnya kalau upahnya itu UMR plus misalnya, ya segitulah, jangan kurang gitu. Atau hak-hak lainnya, terutama yang normatif ya, terutama yang normatif. Jadi yang dimaksud objek pekerjaannya tetap ada adalah pekerjaan yang ada pada satu perusahaan pemberi pekerjaan yang sama. Jadi kalau memang tugas-tugas pengamanannya atau security-nya ada, itu yang dimaksud objeknya gitu. Objek pekerjaannya tetap ada. Ya, ini yang dimaksud. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa kita harus melakukan mapping dan memilah mana pokok, mana penunjang, ya kan? Nah, ini kalau mau jalan cepat, saya pakai tabel ini, matriks ini. Ini sangat terkenal ya. Dari Michael Porter ini, guru besar strategic management dari Harvard Business School ya. Ini kalau di pelajaran di program MBA ini kan pasti ketemu ini gambar ini gitu ya. Dari Michael Porter ini. Dan menurut saya ini sangat mudah kita pahami ya. Jadi kalau menurut Michael Porter, ini coba Anda lihat ya. Primary activities itu yang ini nih, yang bagian bawah ya. Atau primary activities itu kan artinya aktivitas pokok ya. Aktivitas pokok ya. Ini terdiri dari logistik masuk, ya, inbound logistik, operation, logistik keluar atau outbound logistik, kemudian sales and marketing and servicing. Jadi kalau memakai modelnya Porter, yang dimaksud di dalam bisnis proses yang sifatnya core atau inti itu yang ini, gitu. Ya. Kalau di dalam hasanah ketenagakerjaan sebenarnya yang lebih banyak disorot produksi ya, Pak ya. Produksi yang lebih banyak disorot, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi bisnis proses, artinya kalau ini hilang, salah satu aja hilang, Pak, bisnisnya berhenti gitu. Ya kan? Bisnisnya berhenti. Gitu. Nah, sedangkan yang ini, yang atas, disebut support activities. Kegiatan-kegiatan penunjang. Ya. Apa saja nih? Administratif, finance, infrastruktur, legal, accounting, financial management. Ya. Kemudian human resource management. Orang kayak kita ini. Orang HRD itu sebenarnya support sebenarnya ya. Support activities. Kemudian apalagi? Product and technology development. Product and process design, production engineering, market testing, R&D, ya. Kemudian procurement, pengadaan, ya. Supplier management, funding, subcontracting, dan spesifikasi. Ya. Nah, endingnya larinya ke value added semua ya, diarahkannya kepada value added, di mana cost-nya harus rendah, jadi sehingga kita memperoleh profit margin. Gitu. Modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pakai model ini ya artinya yang boleh di
outsourcingkan itu yang kelompok ini, Pak. Kelompok support ini yang atas nih. Ya. Yang bawah itu tidak boleh gitu. Tidak boleh di outsourcingkan. Ya. Oke, sekarang kita agak teknis, Pak. Konten kontrak pemborongan pekerjaan dan atau penyedia jasa tenaga kerja. Klausul-klausul atau pasal-pasal apa saja yang lazimnya ada ya di dalam suatu kontrak kerja, ya. Dan ini kontrak kerja ini yang dimaksud adalah B2B, business to business, company dengan company. Jadi ini bukan PKWT atau PKWTT ini ya. Ini adalah kontrak kerja sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, tipikal sebenarnya sama lah, sama. Mungkin ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, sampai berlembar-lembar gitu ya. Yang pertama kita mulai dengan definisi, ya. Kemudian maksud dan tujuan, jangka waktu perjanjian, kewajiban para pihak, kemudian kompensasi jasa. Jadi misalnya security nanti per orang berapa per bulan gitu kan, level kepala regunya berapa, gitu, komandannya berapa, gitu ya. Kemudian pajak nih, soal pajak bagaimana ya, ada terutama kan pajak itu menyangkut dua terutama ya, PPN sama PPH ya. Kemudian pendidikan dan latihan bagaimana, misalnya untuk security, pendidikan dan latihannya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, dan pelaksanaannya kapan. Kerahasiaan, kemudian force major, ya, keadaan mendesak. Ya. Kemudian kalau terjadi suatu kelalaian, ya. Kemudian kalau terjadi suatu perselisihan, bagaimana. Berakhirnya perjanjian, ya, bisa sesuai yang diperjanjikan, waktunya setahun atau 2 tahun, atau mungkin ada sebab lain, bisa berakhir. Kemudian mengenai hal-hal yang menyangkut pemberitahuan. Kemudian kalau terjadi perubahan kepemilikan, penggabungan dan pembubaran dari para pihak, gitu ya. Kemudian terakhir penutup, ya. Nah, untuk lebih jelas ini sebenarnya dokumen internal, tapi hanya untuk memberi gambaran saja kepada teman-teman mungkin yang belum pernah lihat itu perjanjian dengan outsourcing itu kayak gimana sih, gitu ya. Coba izin saya perlihatkan. Contoh aja sebenarnya sih ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oh enggak ya? Saya setel dulu ininya. Kelihatan Pak? Ada. Nah ini contoh aja. Ini tempat saya Pak. Grup, ya. Untuk security Pak. Ini salah satu vendornya. Nah ini ada nama saya di sini. Pihak pertama, pihak kedua, ya. Definisi yang tadi itu. Nah, ini definisi nih, jargon-jargon security lah ya. Maksud dan tujuan, jangka waktu perjanjian, kewajiban para pihak, ya. Kompensasi jasa, ya. Pajak, pendidikan dan latihan, kerahasiaan, force major, kalau terjadi kelalaian, perselisihan, berakhirnya perjanjian, mengenai pemberitahuan. Ini kalau terjadi perubahan kepemilikan, penggabungan dan pembubaran dari para pihak. Penutup, ya. Nah ini ya, wakil dari ada 2 orang yang tanda tangan masing-masing, ya. Nah ini contoh aja Pak, ya. Saya kembali ke PowerPoint. Nah, itu mengenai alih daya, Pak.
Next, ini kita masuk di bagian 2. Tentang menyelesaikan mogok kerja dan atau lockout. Ya. Definisinya apa? Nah, ini mogok kerja, ini penutupan. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerja. Jadi ada 2, menghentikan atau memperlambat. Kemudian yang maksud penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Big picture-nya ini kriteria unjuk kerjanya sesuai SKKNI. Kita mulainya dari sini. Penyebab mogok kerja dan atau pelaksanaan lockout diidentifikasi apakah telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau enggak. Ya. Hasil identifikasi penyebab mogok kerja dan atau pelaksanaan lockout dianalisis. Apakah telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Masuk ke yang di bawah sini. Langkah-langkah penanganan penyelesaian mogok kerja dan atau pelaksanaan lockout itu dilakukan. Dan step terakhir, proses penanganan dan penyelesaian mogok kerja dan atau lockout didokumentasikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Namun sebenarnya ini sederhana karena ternyata terutama yang warna kuning ini langkah-langkah penyelesaian ini sebenarnya nanti masuknya kepada prosedur penyelesaian perselisihan sebenarnya. Ya. Terutama pada tahapan bipartit dan mediasi, terutama itu. Ya. Jadi sebenarnya ternyata berkombinasinya dengan itu sebenarnya. Ya. Dan memang melibatkan juga pihak instansi. Bahwa artinya kalau pihak instansi memperoleh suatu pemberitahuan akan adanya satu mogok atau lockout, dia diwajibkan untuk segera menangani. Gitu. Di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang mogok dan lockout ini. Ya. Dasar hukumnya ini. Dan kebetulan dasar hukum yang ini tuh nggak diubah, Pak. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ternyata jadi ini masih eksis, masih dipakai. Jadi yang memang sekarang kita harus mulai membiasakan ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Membiasakannya begini. Yang lama ada yang masih diberlaku gitu. Ada juga yang dihapus. Ada yang diubah dan ada yang ya diubah plus diperbaharui gitu. Jadi pada saat kita mau melaksanakan sesuatu itu, aturan yang lama juga tetap harus dibaca gitu. Cipta kerjanya dibaca, Undang-Undang 13 juga dibaca. Ini yang mana yang Undang-Undang 13 masih dipakai, mana yang enggak, jadi harus baca yang baru gitu ya. Jadi memang makin hari jadi makin pusing kerjanya gitu ya. Nah, di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan ini, pasal 137 sampai 145 itu mengatur tentang mogok kerja. Pasal 146 sampai 149 itu mengatur tentang lockout atau penutupan perusahaan. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan di sini nih, ya yang agak rinci, agak teknis. Ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 232 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Ya. Jadi mogok ataupun lockout itu ada yang sah, ada yang tidak gitu. Ya. Yang sah ya tentu syarat dan ketentuan berlaku gitu, yang bagaimana gitu. Baru boleh dibilang itu sah. Kalau syarat dan ketentuannya tidak dipatuhi berarti dianggap tidak sah. Dan kemudian ada konsekuensi. Apa konsekuensinya gitu. Ya. Nah, ini syarat dan ketentuan mogok kerja ini. Jadi kalau memang Anda merencanakan mau mogok ini, baca dulu ini gitu ya. Kalau enggak nanti bisa blunder gitu ya. Nah, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan atau serikat pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Nah, ini kata kuncinya. Cuma kalau di Indonesia ini pekerja kita ini rada beda, Pak. Jadi bukan gagal berunding terus mogok, tapi mogok dulu baru berunding, Pak. Dibalik. Yang saya alami ya, kebanyakan termasuk di teman-teman di perusahaan lain juga begitu. Ya, jadi karyawan kita ini mogok bukan karena perundingan gagal gitu. Tapi mogok untuk memaksa berunding gitu. Gitu. Dibalik jadinya gitu. Ya. Nah, tapi kalau menurut aturan harusnya berunding dulu, kalau gagal
baru mogok begitu. Ya. Mogok kerja itu tidak sah apabila dilakukan. Nah ini bukan akibat gagalnya perundingan. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi, ya, disnaker lah ya. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 dan seterusnya. Jadi ini syaratnya. Tidak sah. Gitu. Kalau ini, ya. Gagalnya perundingan sebagai dimaksud adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu atau deadlock yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Gitu. Jadi tata tertibnya ini gitu. Untuk kemudian itu boleh dikatakan mogoknya itu mogok yang sah. Gitu ya. Syarat dan ketentuan khusus pada perusahaan tertentu. Nah ini yang harus diperhatikan. Gitu ya. Ini saya ambil contoh gambar ini. Kondisi di rumah sakit dan itu ada para pegawai PLN itu lagi kerja. Gitu ya. Ini yang dimaksud perusahaan tertentu. Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah. Misalnya ini para dokter dan perawat itu kemudian mogok, itu semua pasiennya ditinggalin aja. Semua pasiennya ditinggalin aja. Termasuk yang di ICU itu ditinggalin semua gitu ya. Nah, ini masuk di dalam mogok kerja yang tidak sah ya. Atau kayak ini. Misalnya listrik mati gitu. Pegawai PLN-nya nggak mau memperbaiki, mogok mereka gitu. Dibiarin aja misalnya Kota Bandung padam gitu. Ya. Nah, di aturan yang lain nanti diperjelas sebenarnya yang termasuk perusahaan tertentu itu apa aja gitu ya. Nah, sebelum ke sana ini konsekuensinya gitu. Terus konsekuensinya apa dong kalau ternyata mogok kerjanya tidak sah gitu. Ini ada di pasal 6. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagai dimaksud dikualifikasikan mangkir alpa. Ya. Pemanggilan untuk kembali kerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan sebagai dimaksud ayat 2 dianggap mengundurkan diri. Gitu. Jadi kalau nggak salah ini memakai pasal 168 kalau nggak salah. Ya, rujukannya ke situ. Jadi kalau mangkir yang 5 hari berturut-turut itu kan, jadi mirip ini. Gitu. Ya. Tapi harus dipanggil dulu 2 kali. Kalau nggak dipanggil ya tekaci gitu ya. Makanya HRD itu harus memantau terus ini karyawannya, ada yang bolos udah 3 hari itu nggak jelas urusannya apa, buru-buru panggil gitu. Sudah panggilan pertamanya layangkan dulu gitu. Jangan nunggu sebulan baru dipanggil. Atasannya juga bingung, benar gitu saya punya anak buah ini gitu ya. Nggak merasa kehilangan anak buah gitu ya. Nah terus ini yang pasal 7-nya, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagai dimaksud pasal 5 dikualifikasikan mangkir. Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagai dimaksud yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, nah ini yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan kesalahan berat. Nah itu yang dokter yang jagain ruang ICU misalnya mogok, ditinggalin tuh pasiennya, pas balik udah meninggal pasiennya, kena yang ini, ya. Jadi masuknya dalam kesalahan berat, sama dengan pasal 158, ya, dikategorikannya begitu. Makanya teman-teman yang di rumah sakit itu tidak sebebas kami yang di pabrik mau mogok gitu. Syarat dan ketentuan lockout. Nah, ini kita masuk kepada lockout ya. Sekalipun ini jarang lah ya, jarang ya. Tapi ya siapa tahu Bapak Ibu tertarik untuk menutup perusahaan gitu. Ini syarat dan ketentuannya itu ya. Ini ada di pasal 146, 147, 148. Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Kembali ke sini gitu. Sebagai akibat gagalnya perundingan. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja atau serikat pekerja. Jadi gini,
Kalau karyawannya menuntut normatif, terus perusahaan membalasnya dengan lockout. Nah, maka itu bisa disebut lockout tidak sah dan itu tidak dibolehkan gitu, sebagai tindakan balasan gitu, ya. Tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian di pasal 147, penutupan perusahaan dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi, nah ini penjelasannya, sektor apa saja yang memang dikatakan sebagai kategori ini. Pertama adalah rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, PDAM lah ya. PDAM masuk ini. Pusat pengendali telekomunikasi, Telkom lah ya. Pusat penyedia tenaga listrik, PLN. Pengolahan minyak dan gas bumi. Ya. Ini semua perusahaan minyak kayaknya masuk ini ya. Serta kereta api. Nah, ini yang tidak boleh sembarangan monggok di sektor-sektor ini. Jadi syarat dan ketentuannya itu lebih ketat gitu ya. Jadi hanya boleh dilakukan oleh yang tidak sedang bertugas. Misalnya ya susah juga Pak ya, yang pulang shift malam pulang mogok gitu ya. Mungkin nggak pengaruh sebenarnya. Nggak memang waktunya pulang dia. Yang nggak boleh kan yang sedang bertugas gitu ya. Ujuk-ujuk gitu pasien ditinggalin semua gitu ya. Ya. Itu yang nggak boleh gitu ya. Pasal 148. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis pada pekerja atau serikat pekerja serta instansi yang berwenang sekurang-kurangnya 7 hari sebelum penutupan. Gitu. Ya. Yang saya tahu ini dua kejadian di PTDI dan ada perusahaan tekstil kayaknya nggak pakai ini tuh. Setahu saya nggak pakai ini gitu ya. Orang di Snaker juga kaget aja gitu nggak tahu gitu ya. Pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat waktu, ini masalah teknis lah. Jadi itu syarat dan ketentuan lockout. Mogok pun sama, memang kan harus memberitahukan. Ya. Ini referensi yang saya pakai, ya. Jadi ya seperti biasa lah SKKNI-nya Undang-Undang 13. Nah ini saya pakai Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang baru ini yang 2 November kemarin diundangkan tentang Cipta Kerja. Kemudian ini Kepenaker 232 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Gitu. Ya. Oke, saya kira untuk pemancing diskusi demikian tentang aspek outsourcing, mogok dan lockout. Ya, saya kembalikan dulu ke Mas Fahmi ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang atas paparan materinya, sangat menarik ya Pak ya. Sebetulnya isu ini juga dari zaman dulu sudah banyak ini ya Pak ya, jadi isu yang menarik. Ditambah sekarang kita juga harus bisa update referensinya ke Undang-Undang Cipta Kerja nih. Jadi memang masa-masa migrasi ini juga menuntut kita untuk bisa banyak cari referensi perubahannya di mana itu yang Pak Dadang bilang sangat kompleks ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, mumpung kita masih ada 56 peserta nih Pak Dadang, mungkin kita sesi foto bersama dulu. Baik, ya. baik. Ya, minta tolong untuk Bapak dan Ibu, semua audiens untuk open kamera. Ya. Silakan mungkin Pak Dadang bisa. Saya seperti biasa akan screenshot ya. Di sini kebetulan ada 3 page ya, 3 halaman ya. Silakan atau mau dandan dulu atau gimana? Enggak. Siap ya, ini halaman 1 dulu. Silakan, siap. 1, 2, 3. Saya ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Saya masuk sekarang di halaman 2. Banyak yang masih belum buka ininya, videonya. Minta tolong Bapak dan Ibu untuk buka kamera. Ah, Ibu Grace muncul nih. Tadi nyumput wae Ibu Grace. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Page berikut halaman 3. Silakan dibuka dulu.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang masih ingin eksis, silakan tetap open kamera. Oke, baik. Saya persilakan untuk bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya langsung kepada narasumber kita, Pak Dadang, terkait dengan tema alidaya dan juga mogok kerja serta lockout. Mangga dipersilakan. Pak Agus kayaknya mau siap-siap ngomong nih Pak. Silakan Pak, di unmute Pak. Bagus ya. Ya. Boleh Ya. Pak, silakan Pak Agus. Monggo Pak Agus. Iya. Terima kasih Pak. Menarik pembahasan dari Pak Dadang. Ada menarik tentang bencana alam, tentang post measure. Dikatakan di sini pemerintah sudah mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non alam. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah PHK karyawan itu dikatakan dengan dasarnya adalah post measure. Meskipun sebetulnya secara penghitungan kan itu 1 kali PMTK sama dengan kesalahan ringan ya sebetulnya. Tapi apakah bisa untuk PHK karyawan itu masuk di kualifikasi post measure dengan bencana alam non alam tersebut Pak? Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Di ketentuan PHK itu ya, jadi pasal 150 sampai 172, sepanjang saya tahu tidak spesifik ada tentang PHK karena bencana alam atau keadaan darurat, post measure gitu ya. Kalaupun ada istilahnya keadaan mendesak. Ya, mungkin itu yang dimaksudnya mirip gitu ya, keadaan mendesak gitu ya. Nah, namun ujungnya adalah bahwa itu kepada bahwa perusahaannya tutup atau pilot gitu ya. Jadi pasal itulah yang dijadikan sebagai referensi gitu. Artinya apapun itu tetap bahwa prosedur PHK-nya ya kalau kita masih memakai ini Undang-Undang 13 ya, karena mau pakai Cipta Kerja pun kalau PP-nya belum keluar kita belum bisa bicara banyak gitu ya. Kalau pakai Undang-Undang 13 ya 150 sampai 172 itu 23 pasal itu mengatur tentang PHK itu ya. Tetap harus pakai penetapan. Harus pakai penetapan. Yang jadi problem tuh begini, kalau kita anggap bahwa ini adalah post measure gitu ya. Saya ingat ada pakar hukum yang menyatakan bahwa post measure pun harus dinyatakan dulu post measure gitu. Tidak bisa secara sepihak saja perusahaan menyatakan kami post measure. Gitu. Jadi pengadilanlah yang mengatakan bahwa perusahaan ini mengalami post measure begitu. Ya, sekalipun mungkin masih bisa didiskusikan lagi ya seperti apa. Apakah selalu harus demikian atau cukup dengan satu cara lain, statement misalnya atau pembuktian-pembuktian di lapangan gitu ya. Jadi itu bisa saja, tapi harus ada pembuktian kan. Sebagai contoh misalnya bahwa perusahaan itu bangkrut ya. Atau mau dinyatakan pilot, maka laporan keuangan itu kan harus dibuktikan bahwa begini memang kondisinya. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Ya, dan itu harus teraudit oleh akuntan publik gitu ya. Itu bisa dipakai Pak Agus, tetapi ada syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi. Dan kembali kalau PHK-nya berarti harus pakai penetapan. Artinya tetap bahwa kita akan minta pengadilan ya untuk memutus PHK tersebut, kemudian kita membayar hak-hak karyawan sebesar 1 kali ketentuan. Itu ya. 1 kali ketentuan. Nah, ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali pasal yang dihapus, Pak. 161 sampai 16 berapa lah, mungkin ada 10 pasal lebih itu yang dihapus itu. Ya. Itu nanti kita menunggu PP-nya, Pak. PP-nya akan seperti apa gitu. Termasuk kan 167 hilang loh. Yang kemarin sempat jadi polemik kaitan dengan dana pensiun, Pak. Ya kan? Dana pensiun kaitan dengan jaminan pensiunnya BPJS itu. Itu harus bisa dikompensasi, tapi ternyata ya kita kalau audiensi dengan
orang BPJS juga nggak pernah ada titik temu. Jadi mereka memahaminya begini, tetap aja BPJS harus bayar, pensiunnya tidak bisa menjadi pengurang begitu. Ya. Jadi menurut hemat saya demikian Pak Agus ya. Soal itu larinya tetap kepada perusahaan terpaksa harus tutup, gitu ya. Hanya ada referensi soal pandemi itu ya. Referensinya adalah pandemi gitu. Apalagi ada pernyataan atau satu katakan SK ya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya yang menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam pandemi. Itu bisa menjadi referensi saja kalau menurut saya ya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Dadang. Sudah cukup Agus? Baik. Ini di chat box dari Bu Risda. Silakan Bu Risda mungkin mau open mic-nya Bu. Bertanya langsung ke Pak Dadang. Bu Risda sebelah mana Bu Risda? Ini Bu Risda. Bu Risda, silakan Bu Risda. Iya, selamat malam Pak Dadang. Malam, silakan Bu. Pak Risda bertanya Pak, kalau karyawan di perusahaan ada pemagangan, dulu ada pemagangan perusahaan 3 bulan. Terus waktu itu ada dari Dinas Tenaga Kerja pemagangan juga 5 bulan, tapi tetap di satu perusahaan itu ya Pak ya. Terus dilanjut sama kita PKWT 1 tahun. Nah, jadi kan sudah lamanya karyawan tersebut sudah 1,8 bulan gitu ya. Ada di perusahaan hampir 2 tahun lah ya Pak ya. Tapi 3 bulan pemagangan perusahaan, 5 bulan pemagangan dari Dinas Tenaga Kerja, emang waktu itu ada namanya. 1 tahun kita PKWT, selanjutnya harus dibagaimanakan ya Pak ya. Karena dan ini karyawan tersebut akan habis berakhir kontrak di PKWT 1 tahun. Okay. Kedua, kalau karyawan purnawirawan Pak, misalnya purnawirawan ABRI, itu kalau kita PKWT apa harus menurut aturan, kan usianya udah di atas 60 gitu ya Pak ya, 60 tahun. Kita kontrak 1 tahun, terus kita kontrak lagi 2 tahun. Saya hanya melanjutkan yang sebelumnya ya Pak ya, karena katanya dulu di si Bapak ini tuh diangkat dengan perjanjian dengan salah satu owner dari perusahaan ya Pak ya, bahwa ditugaskan akan mengamankan perusahaan gitu kan Pak. Dia sudah, jadi udah kontrak 1 tahun, kontrak 2 tahun, terus saya lihat juga kontraknya ada 2 tahun, jadi sudah 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Nah, tahun depan di awal tahun dia sudah memasuki habis kontrak di kontrak yang 2 tahun terakhir gitu ya Pak ya. Tapi kinerjanya kan makin sini makin merosot gitu Pak ya. Jadi kalau mau dievaluasi rencana mau diberhentikan gitu Pak. Tapi apa perhitungannya seperti apa? Terus saya sudah bicara ke ownernya, karena dia sudah mempunyai perjanjian khusus katanya Pak. Jadi saya harus bagaimana ya Pak ya? Mohon sarannya Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Makasih Bu Risda pertanyaannya. Yang pertama menyangkut pemagangan. Terlepas bahwa itu ada dropping di snaker 5 bulan. Gitu ya. Sebenarnya yang penting syarat dan ketentuannya terpenuhi enggak? Pemagangan itu. Ya. Nah, apalagi sekarang itu kayaknya makin ditertibkan ya pemagangan itu. Itu banyak bimtek sekarang gitu soal pemagangan, malah ada sertifikasi gitu untuk penyelenggara pemagangan, mentor pemagangan itu ada sertifikasi juga.
Nggak sembarangan sekarang. Tidak bisa pemagangan itu dianggap udah benar hanya kita mendeklar aja, oh ini magang, gitu. Nggak bisa. Syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Apa salah satunya? Salah satunya adalah bahwa kita menyelenggarakannya dengan menggunakan bendera LPK, Lembaga Pelatihan Keterampilan. Gitu. Nah, apakah mau mendirikan sendiri di perusahaan atau menunjuk LPK luar, ya, silahkan aja, itu masalah teknis. Gitu. Tapi harus berizin gitu pemagangan itu. Jadi kalau saya jadi pengawas nih ya, datang ke tempat barista itu, saya tanya, LPK-nya berizin enggak? Cukup dengan pertanyaan itu, maka saya bisa menyatakan pemagangan itu sah atau tidak. Sederhana aja. Ya, gitu. Cuma yang mungkin ganjalannya tadi, lah ini kan Bapak yang ngirim orang. Yang 5 bulan itu. Ya. Tapi kalau bicara secara by the book, ya sesuai regulasi, ya mungkin orang di Snaker ini sebagian ada yang belum ngerti gitu tata laksana dari pemagangan itu mestinya bagaimana. Itu ya. Terus dilanjut ke PKWT. Back to basic lagi ya. Kepen 100 kalau kita sekarang masih pakai Kepen 100 lah ya. Syarat dan ketentuannya itu dipenuhi enggak? Yaitu bahwa itu sementara atau musiman. Ya itu kan di Kepen itu ada 4 kategori ya. Sekali selesai, musiman, produk baru dan kegiatan baru, dan harian lepas. Ini masuk yang mana? Gitu. Jadi mau pemagangan, mau PKWT, menurut hemat saya, kalau syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi, maka itu sebenarnya cacat hukum atau dapat dibatalkan. Gitu. Jadi harus dibenahi gitu mengenai syarat dan ketentuannya. Gitu. Memang sih sepanjang memang tidak ada keluh kesah dan perselisihan itu berjalan baik-baik aja gitu. Ya. Tapi pada saat udah mulai misalnya mereka juga menuntut hak misalnya, katakanlah ingin dijadikan karyawan tetap. Ya. Ini dia mungkin udah 5 atau 7 tahun itu kontrak aja terus gitu. Problem kan? Iya, tentu kan harus ada ujungnya gitu. Ya. Itu untuk yang pertama gitu. Jadi ini jawabannya secara regulasi ya, secara regulasi. Kalau kedua mungkin jawaban secara pengkondisian gitu, pengkondisian. Ilmunya Pak Hidayat ini kalau pengkondisian itu. Pakai seni, seni. Sejauh mana kita komunikasi ya, menjalin hubungan, saling pengertian dengan karyawan. Jadi menurut saya dua-duanya harus dipakai, dua-duanya. Baik secara regulasi maupun secara komunikasi. Dua-duanya harus. Karena sering juga begini, banyak sih perusahaan yang pelanggarannya banyak banget gitu. Tapi kok baik-baik aja, adem ayem gitu. Ternyata salah satu kelebihannya adalah mereka komunikasinya bagus gitu. Ya, salah satunya itu. Yang kedua kalau mengenai yang purnawirawan ya di saya juga ada, terutama yang pegang bidang-bidang yang agak bau-bau keamanan lah ya, bau-bau keamanan gitu. Kami ya masukin perwira-perwira gitu. Untuk membina, kami punya tim security atau beberapa urusan perkeliruan lah dalam tanda petik gitu ya, urusan perkeliruan. Karena kami itu dulu punya problem soal pemalsuan merek. Ya, merek kami ini kan salah satu yang banyak dipalsukan ya, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, lebih ruwet lagi urusan pemalsuan merek di luar negeri itu, karena menyangkut jaringan diplomatik dan Interpol gitu, nggak gampang gitu ya, dan sering kita jadi nggak tahan tuh di biayanya itu, dan koneksinya itu wah. Jadi kami juga mempekerjakan beberapa gitu ya, level perwira menengah lah gitu ya, perwira menengah. Terlepas soal ada perjanjian khusus atau apa, sebenarnya kembali sih pakemnya itu adalah pakem PKWT gitu. Jadi kembali pertanyaannya, mau pekerjaan apa kek, pertanyaannya tuh begini, itu pekerjaannya terus menerus atau tidak, gitu aja. Kalau tidak terus-menerus atau bersifat sementara, ya boleh. Silahkan pakai PKWT.
Tapi kan ada syarat dan ketentuan dong. Misalnya mau dikontraknya berapa kali. Ya. Kalau yang sekali selesai itu kan 3+2 kan. 3 tahun plus 2 tahun dengan jeda 30 hari kan di tengah-tengah, ya kan? Kemudian tipe 2 dan 3 yang musiman dan produk baru, kegiatan baru itu 2+1. 2 tahun plus perpanjangan. Kalau yang pertama tadi kan pembaharuan gitu. Ya. Nah, kalau lepas kan cuma bolehnya 3 bulan. 3 bulan. Dan 1 bulannya nggak boleh lebih dari 20 hari. Gitu. Pendek gitu waktunya. Tinggal itu kategori yang mana. Ya sebenarnya gini, kalau kadang-kadang kan begini loh, ada satu kondisi yang orang seperti saya itu dipaksa harus kasih solusi gitu. Jadi harusnya bagaimana Pak supaya aman gitu. Ya. Di perusahaan kan selalu meminta, kata Pak Dadang boleh gitu. Yang Anda kan maksa gitu, saya harus kasih jawaban gitu. Ya kan. Jadi jawaban saya jadi referensi bahwa kalau Pak Dadang bilang boleh itu aman gitu ya. Enggak jaminan lah. Ya kan, yang tadi saya bilang, pertama regulasi harus dipakai, kedua komunikasinya gitu. Ya. Minimal begini. Kalau tapi ini sebenarnya bukan nasihat yang baik sebenarnya. Bukan nasihat yang baik ya. Kalau saya tetap selalu menyarankan Anda ikut aturan gitu. Aturan bunyinya apa, ikuti aja apa adanya gitu. Syarat dan ketentuannya ikutin aja gitu. Satu hal yang sering lalai perusahaan-perusahaan itu dalam mengurusin kontrak gitu. Apa? Pertama, komunikasi di awalnya enggak kita bicara panjang lebar, pahit dulu gitu kondisinya. Itu yang pertama. Ya. Jadi itu masalah komunikasi dan persepsi. Kedua, administrasi kontraknya itu tidak tertib. Harusnya bikin 2 rangkap atau 2 salinan, ya. Dan itu harus dicatatkan di Disnaker. Ya, catatkan di Disnaker. 1 buat perusahaan, 1 buat karyawan. Dan itu ada stempelnya. Artinya itu tuh secara administrasinya itu tertib begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak pernah melaksanakan jeda 30 hari. Ya. Saya pernah ngalami itu beberapa kekeliruan yang karena memang kita nggak tertib, nggak cermat, itu akhirnya kita dituntut begitu. Ya. Salah satunya adalah Pak, kita nggak berhenti dulu loh Pak. Kita kan dikerjakan terus nih 5 tahun, nggak pernah berhenti. Tapi kalau ada saja jeda 30 hari itu masih mending gitu. Artinya hubungan kerja terputus dulu gitu. Itu penting. Tapi ntar bagaimana itu kan nunggu nanti. PP tentang PKWT kayak gimana ngaturnya. Itu mau dibablasin gitu. Atau bagaimana. Kalau dibablasin kita lebih bebas gitu ya. Kalau syarat dan ketentuannya diperlonggar gitu. Ya. Demikian sih kalau menurut saya ya jawabannya untuk Mbak Rizda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Bu Rizda masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, Bu? Ya, cukup saya kira ya untuk Bu Rizda. Kita beralih ke chat box Pak Dadang. Di sini ada pertanyaan dari Pak Kosasi. Ada 3 pertanyaan, tapi kita coba uraikan satu-satu dulu ya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama, pembayaran kontrak benarnya ke perusahaan penyedia sekaligus atau boleh dicicil setiap bulan? 1. Teknis pembayaran jasa akhir kontrak dari pengguna tenaga alih daya ke perusahaan penyedia tenaga. Ya. Apakah harus dibayar sekaligus atau boleh dicicil? Apakah harus sekaligus atau dicicil setiap bulan? Dari jasa ya, dari pengguna. Ya, betul. Kalau ini saya kira tidak diatur ya di dalam regulasi ya. Tergantung kesepakatan ini ya. Tergantung kesepakatan. Tapi pada umumnya sih bayar sekaligus ya. Pada umumnya. Misalnya kalau di tempat saya kan mereka penagihannya sebulan sekali ya. Sesuai periode gaji aja gitu. Ya. Gitu. Pembayaran itu.
Jadi setahu saya itu gajiannya atau pembayarannya bulanan gitu. Bulanan aja, sebulan gitu. Ya. Gitu. Ini apakah ada koneksi yang nggak bagus kayaknya ya? Halo? Iya, betul. Koneksinya kurang stabil, Pak. Halo, Pak Dadang, masih? Ya. Oke, bisa didengar? Ya. Oke, masih bisa Pak, masih jelas. Oke, jadi intinya untuk nomor 1 itu sesuai dengan periode penggajian ya Pak ya, pada umumnya ya Pak ya. Pada umumnya, ya. Iya, baik. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak, masih dari Pak Kosasi. Ya. Setelah ini mungkin Pak Hidayat nanti ya, setelah ini ya. Ya. Pertanyaannya? Atau Pak Hidayat ada yang mau menambahkan Pak? Boleh, silakan Pak. Silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1 Pak. Ya. Teknis pembayaran jasa akhir kontrak. Saya rasa ini kita harus tanya ke teman-teman kita di finance Pak, karena di sini ada urusan pajaknya, ya. Terlepas dari bagaimana kesepakatan antara perusahaan pengguna dan penyedia jasa, gimana cara pembayarannya, tapi si perusahaan pengguna itu nanti ada aturannya mengenai perpajakannya, ya, ada aturan perpajakan. Jadi biasanya karena perusahaannya juga nggak mau rugi, ya itu biasanya metode pembayarannya akan mengikuti bagaimana si perusahaan pengguna pajak itu membayar pajak. Jadi kalau dibayar pajak sekaligus ya dia pasti minta sekaligus, atau bayar termin ya juga itu juga. Nah, masalah termin juga, termin 30 hari ke depan dari tanggal sepakat itu juga jadi perhatian. Jadi kalau saya beranggap ini perlu tanya ke teman-teman di finance begitu Pak. Ya, oke. Itu aja tambahan. Ya, makasih Pak Hidayat. Terima kasih. Ya. Baik. Pak, masuk yang berikutnya ya. Lanjut ke berikutnya Pak. Ya, masih dari Pak Kosasi, apakah ada batasan berapa persen maksimum profit perusahaan penyedia tenaga alih daya ini? Mungkin ini nanya profit ke Pak Dadang, ya. Berapa persen? Kalau kami dengan vendor security ya, itu jadi mereka itu mengajukan ke kita itu komponen biayanya dulu semua seperti apa gitu ya, dalam bentuk tabel. Mereka punya komponen biaya apa saja. Mereka masukkan ada satu itu komponen yang disebut manajemen fee. Jadi manajemen fee itulah yang dijadikan sebagai income buat mereka itu, ya. Dan ya angkanya sih variatif gitu, tapi rata-rata sih kalau selama ini yang saya lihat rata-rata mereka ambil 8% gitu ya, rata-rata 8%. Cuma apakah mereka kemudian mencoba efisiensi dalam hal apa kita nggak tahu gitu ya. 8% mungkin sebenarnya memang tidak terlalu besar ya, karena kalau bicara alih daya itu kan komponen biaya terbesarnya pasti upah kan ya, pasti upah gitu. Paling mereka pintar-pintar aja ngatur-ngaturnya ya, karena komponennya nanti ada yang upah langsung ya, kemudian ada lembur, ada BPJS, kemudian ada biaya koordinasi, biaya diklat, termasuk biaya seragam ya, dan perlengkapan security itu masuk semua ya, sehingga nanti keluar angkanya per orang berapa gitu. Di dalamnya sudah ada, mereka punya katakanlah policy atau target margin ya, dalam title namanya adalah management fee biasanya sekian persen. Jadi ditambahkan dari total itu semua. Demikian. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Berlanjut ke pertanyaan 3 dari Pak Kosasi masih. Apakah diperbolehkan mensiasati perpanjangan PKWT yang sudah 2 kali perpanjangan? Padahal seharusnya sudah harus diangkat. Tetapi karena perusahaan tidak mampu untuk dijadikan tenaga tetap. Jadi maksudnya seharusnya diangkat tapi tidak gitu Pak. Ya kalau secara dasar hukum ya nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Maka kemudian kadang saya suka kasih advice-nya ke teman-teman departemen lain tuh begini. Ya kalau kita
misalnya karena satu dan lain pertimbangan itu belum bisa mengangkat, tapi kita nggak mau punya masalah gitu ya. Saya selalu kasih advice sederhana. Udah aja ganti orang tiap 3 tahun. Gitu. 21 ganti, 21 ganti. Ya konsekuensi. Tinggal sekarang kita sanggup enggak memastikan bahwa orang yang baru itu juga memiliki produktivitas dan kualitas yang minimal sama dengan yang kita ganti. Tapi kalau kita kembali kepada syarat, yang kontrak itu yang bagaimana, ya bisa saja tidak memenuhi syarat, betul nggak? Kalau kayak gitu kan artinya apa? Pekerjaannya kan terus-menerus. Betul nggak? Terus-menerus. Ya kalau kita mengerjakan proses itu by order, itu masih masuk akal. Misalnya nih, 3 bulan ini saya dapat order sekian puluh ribu pakaian. Gitu. Udah kita kerjain. Yang berikutnya kami tunggu lagi order baru kan. Bisa saja vakum dulu. Nah, itu masih lebih logis kan. Masih lebih logis. Karena begini, pada saat kita juga misalnya mengurus administrasi pencatatan PKWT ini ke Disnaker misalnya. Kalau Disnaker yang cukup cermat itu selalu akan meminta kita apakah betul ini memenuhi syarat boleh PKWT. Gitu. Ya, jadi sampai mereka minta MOU kita, misalnya kami dengan toko mana, dep store mana, atau buyer dari luar, ini Pak dasarnya. Gitu. Kami memang terima ordernya segini. Gitu. Dan untuk mengerjakan order ini kan ya memang tidak berkelanjutan. Gitu. Kalau order ini sudah habis, berarti berhenti dulu gitu pekerjaannya. Gitu. Itu sampai kemudian diperlukan bukti-bukti pendukung yang seperti itu. Untuk pendukung bahwa PKWT yang kita jalanin itu udah sesuai gitu syarat dan ketentuannya. Gitu. Demikian sih ya. Memang ya saya kira yang pertanyaan kayak gini sih juga banyak ya yang mengajukan. Jadi diiyain tapi salah. kalau saya jawab boleh gitu, tapi kan melanggar gitu. secara aturan ya melanggar gitu. Mau bilang apa? Gitu. Ya. Kalau itu menyangkut normatif dan pengaturannya sangat jelas, maka mengenai boleh nggak boleh itu sangat jelas hitam putihnya sebenarnya. Yang masih bisa dimainkan itu yang kalau wilayah abu-abu kan, wilayah abu-abu. Tapi kalau itu memang jelas hitam putihnya, ya kita nggak bisa gitu ya. Terlalu banyak improvisasi. Gitu. Ya. Paling-paling hanya mencoba meredam supaya ini tidak kemudian di blow up menjadi suatu perselisihan. Paling demikian. Ya. Demikian Pak Kosasih ya. Baik, terima kasih Pak Dadang, Pak Kosasih. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Oke, sudah cukup. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di open mic-nya. Di chat box sudah tidak ada. Sepertinya sesi kurang Pak kalau Pak Hidayat nggak bertanya nih atau mengangkat suatu isu. Silakan Pak, silakan. Sudah ngangkat tangan soalnya. Silakan Pak Hidayat. Ya. Ya, bukan bertanya kali ya, nambahkan saja. Ya. Tadi di pasal tentang syarat dan ketentuan lockout ya, pasal 147 di Undang-Undang 13 itu beberapa perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak ya, itu yang tidak boleh lockout. Ini Pak ada sebenarnya ada tambahan satu lagi, yaitu ini baru perusahaan yang bergerak di industri pertahanan Pak, seperti saya Pak. Ya. Industri pertahanan itu tidak boleh juga. Ya, dan itu memang belum ada masuk di 13, tapi kejadiannya itu berawal dari kejadian PTDI. Karena PTDI itu dia ini ada dua nih Pak. Karena ke PTDI itu kan manufaktur pesawat, tapi pesawat sipil, ya pesawat sipil. Nah waktu itu ada porsi kecil di sana, PTDI ikut memegang, ya ada bagian lah, ada porsi untuk yang area militer keamanan. Nah ya, karena pada saat itu masih baru,
Jadi kasus PTDI ya seperti yang sekarang kita kenal, kita tahu. Tapi setelah itu baru keluar. Jadi ada inkrah yang tanpa ada peserta sidang gitu ya. Jadi ada inkrah yang menjadi dasar bahwa industri keamanan itu dikategorikan sebagai ini. Seperti itu. Itu satu. Itu saya mau menambahkan info. Kemudian mengenai yang tadi di syarat dan ketentuan mogok kerja, Pak. Ya. Yang tadi kan Bapak bilang mogok untuk berunding atau berunding untuk mogok begitu ya, Pak ya. Iya. Iya, ini cuma berbagi pengalaman aja. Jadi triknya teman-teman serikat pekerja tuh begini. Bukan trik ya. Ini memang ini diajarkan karena saya suka ikut training serikat pekerja dulu. Jadi misalnya begini, ini contoh yang kejadian perundingan kenaikan upah di awal tahun gitu loh ya, kan sering terjadi tuh ya. Dan itu biasanya nggak bisa sekali 2 kali pertemuan, ya kan? Biasanya nih, mungkin yang perusahaan yang lain ada yang hebat ya bisa sekali pertemuan. Biasanya ada 2-3 kali. Nah itu biasa misalkan disepakati dulu itu perusahaan dan para pihak yang berunding harus bersepakat kita berunding maksimum ya berapa kali ya berapa kali. Nah, misal 5 kali misalnya. Nah dari 5 kali itu pertemuan pertama itu tolong perhatikan teman-teman yang mewakili perusahaan, HRD jangan pernah sendirian. Minimal orang kedua itu harus sebagai notulen, pencatat, dan itu juga harus direkam. Dan ketika berakhir, misalnya di pertemuan pertama, atau di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, kelima, ketiga sampai ketiga ya, itu terakhir. Begini, teman-teman dari mereka itu selalu menulis di kesimpulan, pertemuan pertama, ini kosakata. Ini kosakata kan Pak Dadang bilang, kita orang SDM harus punya keunggulan berbahasa Indonesia katanya, ya kan Pak ya? Ya, jadi itu sering ditulis pertemuan pada hari ini gagal mendapatkan kesepakatan atau kesimpulan. Tanda tangan. Pihak perwakilan perusahaan juga ikut tanda tangan mengiyakan. Itu salah fatal. Kosakata yang dipakai adalah gagal. Padahal kita udah bersepakat 5 kali pertemuan. Artinya kan maraton. Mestinya bukan gagal, tapi belum selesai dan akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, banyak dari perusahaan itu yang tidak teliti, ya asal main tanda tangan, ya, mungkin karena udah kemalaman, udah capek atau lain-lain ya. Udah baper juga mungkin. Nah, itu ada kosakata gagal. Nah, 3 kali risalah dengan kata 3 gagal itu udah lampu hijau untuk apa? Untuk mogok ya. Mogok lah begitu ya. Dan kalau terjadi perselisihan di pengadilan, mereka pengadilan berdasar fakta loh. Iya ini kok ini gagal, kamu perusahaan tanda tangan mengiyakan. Ada bukti tertulis ya. Kalah lah artinya. Jadi ini sebagai apa? Kan memang begitu diajarinnya gitu ya. Ini hanya berbagi pengalaman ya. Terus nah, ini yang terakhir saya bertanya nih Pak. Saya bertanya Pak. Bagaimana kalau serikat pekerja atau karyawan melakukan blokir gitu Pak? Biasanya blokir gerbang perusahaan gitu ya, sehingga orang dan barang dan kendaraan tidak bisa keluar masuk, mati begitu aja, diblokir, manggil PUK dari perusahaan lain gitu ya, gabung, duduk di depan ini 24 jam selama 14 hari begitu ya. Itu tindakan itu ada diatur nggak atau dibolehkan nggak? Ya, kalau ada tolong info dari peraturan yang bagaimana. Kalau tidak, pelanggaran apa itu apa masuk pidana atau perdata gitu ya. Itu Pak yang terakhir pertanyaan aja. Terima kasih Pak. Ya. Baik, makasih Pak Hidayat atas ini tambahan sharingnya ya. Harus pandai-pandai juga itu ya. Harus
cermat lah dalam melihat satu risalah gitu ya. Yang menyangkut tentang misalnya karyawan memaksakan ya, sampai melakukan satu blokade, katakan begitu, pemblokiran jalan masuk. Ada pasal yang mengatur bahwa sebenarnya mogok itu tidak boleh kemudian dipaksakan orang lain harus ikut, Pak, gitu. Itu ada di pasal-pasal yang mengatur tentang itu. Gitu. Artinya juga karyawan yang lain pun tuh boleh untuk tidak ikut ajakan mogok. Jadi kalau aturannya sebenarnya secara standar ada, Pak, itu di pasal-pasal tadi gitu ya, ada. Tinggal persoalannya sekarang adalah ya seperti untuk mogok-mogok yang kita memang di sweeping dari luar, Pak. Ya seperti yang sekarang terjadi ya, dalam rangka omnibus itu kan banyak yang di sweeping gitu. Nah, itu sebenarnya kan memang tidak diperbolehkan gitu. Tetapi situasinya itu kemudian untuk penegakannya memang di lapangan kurang berjalan dengan baik begitu. Ya. Jadi intinya karyawan yang tidak bersedia itu boleh untuk tidak ikut. Dan itu dilindungi oleh undang-undang ya. Dan artinya mereka yang memaksakan pun itu sebenarnya juga tidak boleh melakukan itu. Ya. Kalaupun kita mau bisa memproses ini dengan dasar apa ya? Bisa dengan dasar bahwa itu semacam blokade ya, atau pemblokiran atau sabotase gitu. Jadi kalau mau dipakai pasal-pasal itu untuk memprotek perusahaan itu adalah dengan pasal-pasal bahwa mereka sudah melakukan sabotase gitu. Sekalipun secara praktek hukumnya memang tidak semudah itu ya di dalam pelaksanaannya itu. Di lapangan tuh kadang-kadang kita udah ya udahlah mau bagaimana lagi. Beberapa kali misalnya seperti sweeping yang masuk ke perusahaan itu kalau udah nggak terkendali ya hasilnya udah kita meliburkan karyawan. Sekalipun sebagian ada juga yang masih bisa menyiasatinya dengan cara mereka ikut mungkin jalan berapa ratus meter, setelah itu mereka balik lagi begitu. Ya. Dan itu kuncinya kalau di tempat saya adalah koordinasi dengan SP kita sendiri, Pak. Koordinasi. Tapi juga kembali kepada SP-nya itu kooperatif tidak, Pak, gitu ya. Kalau tidak kooperatif ya susah juga gitu ya. Tapi kalau di tempat saya ya karena dari awal juga memang kita udah ada koordinasi. Artinya mereka sendiri juga memang nggak mungkin nggak sampai ngirim orang, Pak, gitu ya. Pasti diperlukan harus ngirim orang. Paling kita ngelihatnya begini, kita lagi banyak pekerjaan atau tidak, Pak. Gitu. Kalau lagi banyak pekerjaan maka ya kita mengupayakan perwakilan seminimal mungkin. Gitu. Kalau yang kemarin di kawasan Bandung sendiri ya dengan omnibus ini yang rame-rame ke Gedung Sate ya, ya kebetulan di tempat saya kan lagi sedikit sekali pekerjaan. Maka pada hari-hari tanggal 6, 7, 8 itu Pak yang kemarin ya, 6, 7, 8 Oktober itu kami mengambil langkahnya adalah kita meliburkan, Pak. Udah liburkan aja. Dan mereka mengatur sendiri. Misalnya kalau ada perwakilan mau dipasang berapa orang gitu kalau ada yang nyamper. Karena penjemputan itu kan bisa bergelombang-gelombang, Pak. Iya kan? Bisa 3 sampai 5 gelombang gitu karena kan ya kalau saya mungkin di tengah-tengah itu dari arus dari selatan itu kan gelombang 1 nyamper. Udah selesai nanti datang lagi gelombang 2. Jadi kita juga harus pandai-pandai itu secara teknis di lapangannya gitu. Ya. Saya kira demikian Pak ya. Jadi sebenarnya proteksi itu ada gitu bahwa mereka tidak boleh memaksa dan karyawan pun berhak untuk tidak ikut. Boleh kalau memang mereka tidak bersedia. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Pak Hidayat sudah cukup Pak? Sudah, oke. Baik, Pak Dadang berikutnya nih Pak Agus mau bertanya kembali katanya. Ya. Direct langsung silakan Pak Agus untuk di. Baik. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nambah nih, soalnya menarik sekali tentang demo tadi. Di saat pandemi ini tentu ada aturan di mana perusahaan itu harus dibatasi jumlah karyawannya, sehingga tidak total semua misalnya dari 100% hanya 50% yang bekerja. Kemudian di satu sisi terkait serikat pekerja, di mana mereka meskipun bekerja 50 maksudnya setengah hari, contoh 15 hari. Nah, dia meminta tetap
gajinya itu 100%. Contohnya adalah 15%, ketika 15 hari kerja, contohnya 60%. Kemudian ketika di rumah dia minta 40%. Tetap intinya 100%. Kemudian mereka melakukan bipartit, tidak ketemu tentu karena ini memberatkan, karena ketika operasional 100% total 1 bulan pun kita bayar penuh. Mereka minta 15%, 15 hari minta penuh gitu. Kemudian terjadilah dianggap 2 kali dianggap oleh mereka deadlock. Lalu kemudian mereka demo. Sementara di satu sisi ada peraturan yang tentang physical distancing ya. Nah, kemudian tetap mereka demo. Nah, kira-kira menurut Bapak saran apa yang terbaik bila ada kejadian seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Referensi yang utama sebenarnya dalam menangani persoalan-persoalan ketenaga kerjaan ini adalah regulasi, Pak. Referensi yang utamanya. Misalnya kita bicara tentang upah selama pandemi. Ada yang dirumahkan, ya, bekerjanya shifting, ya, atau mungkin kerjanya dari rumah, gitu ya. Dan kalau pengalaman saya menggunakan dasar ada surat edaran menteri, Pak. Yang kemarin itu ya, artinya edaran menteri itu kan mengarahkan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja, maka di masa pandemi ini pihak pekerja dan pengusaha itu silahkan untuk berunding kan, bersepakat gitu. Jadi diarahkannya ke sana. Gitu. Kalau yang terjadi di tempat saya adalah bahwa kita membuka informasi secara transparan, Pak. Ya, seperti apa kondisi keuangan, penjualan, kemudian stok kita seperti apa, apakah tercapai BEP atau tidak, ya. Ya, itu sudah dilakukan, Ya. dan mereka kekeh kalau bahasa Sundanya itu tetap memaksakan kehendak mereka, ya. tetap tidak mengerti dengan keadaan kita. Kemudian ya akhirnya sampai melakukan mogok misalnya begitu, Pak. Ya. Ya, mogoknya kalau dari aspek ya syarat dan ketentuan mogoknya ya yang tadi itu, sepanjang itu merupakan kelanjutan dari gagalnya perundingan, berarti bisa dianggap bahwa itu adalah mogok yang sah, gitu ya. Kalau itu terpenuhi, gitu ya. Namun bukan hanya itu kan yang jadi persoalan kita. Terus solusinya bagaimana? Gitu. Solusinya. Jadi ini memang tergantung juga karakteristik hubungan ya yang selama ini terjadi ya di antara manajemen dengan perusahaan. Kalau yang sebelumnya ternyata memang cukup kondusif, cukup terbuka satu sama lain, ya. Pada umumnya sih itu mungkin tidak terlalu susah gitu ya untuk dibuat suatu kesepakatan, gitu ya. Dan kalau saya melihat apa? Kejujuran terutama dari pengusaha sendiri bahwa kita memang bicara apa adanya. Gitu. Kalau memang kenyataannya perusahaan tidak mampu, terus uangnya dari mana? Gitu, ya. Toh yang paling penting itu kan adalah bukan kemudian bahwa bulan ini atau bulan depan Anda harus dibayar penuh, tetapi bulan berikutnya kita masih ada nggak perusahaannya, masih bisa dipertahankan atau tidak, gitu kan? Dan ini membentuk ini itu memang tidak bisa dalam waktu yang singkat, gitu. Kalau yang saya alami adalah bahwa kita dengan mereka itu terus sering berdialog. Makanya yang namanya LKS bipartit itu kan atau Employee Management Cooperation itu kan di situ, iya kan? Gitu. Ya. Kalau misalnya mereka tidak kooperatif, Pak, misalnya menutup telepon, memblok nomor, seperti itu gimana, Pak? Ya kalau itu mereka melakukan tindakan pidana kan bisa dituntut, Pak. Menutup telepon, misalnya telepon tidak mau berkomunikasi, oh kita itu kirim tidak mau seperti itu, iya. Iya, sebenarnya yang namanya perselisihan kalau yang bipartitnya macet, larinya bisa ke mediasi, Pak. Akhirnya kita akan berselisih gitu. Iya kan? Gitu. Yang penting dasar-dasar sebelumnya itu ada gitu. Mediasi itu kan sebenarnya syaratnya adalah harus ada risalah bipartit, Pak. Risalah bipartitnya itu ternyata memang deadlock, tidak sepakat, maka risalah itu akan menjadi dasar bagi mediator untuk membantu kita menyelesaikan perselisihan tersebut, gitu. Ya. Nah, itu dari sisi aturan mengatur penyelesaiannya seperti apa, itu kan. Tapi kalau saya sendiri melihat bahwa
semua yang kita alami sekarang itu adalah bergantung kepada sebelum ini seperti apa. Pembentukan suasana hubungan ya. Yang namanya apakah hubungan dialogisnya berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Sejauh mana bahwa kita juga mengupayakan mindset dari mereka sendiri juga supaya lebih ya, view-nya lebih tinggi, lebih bisa memahami, lebih empati begitu. Ya. Dan ini bukan hal yang gampang, apalagi historinya kurang bagus. Misalnya dari sisi karyawan selalu ada prasangka. Iya katanya ngomong rugi itu kalau sudah begini. Dulu-dulu kalau untung nggak pernah cerita untung gitu. Kalau rugi cerita-cerita. Itu yang sering memang itu nggak gampang gitu menanggapi masalah itu. Kalau ada historis yang seperti itu gitu, ya kan? Makanya kadang-kadang orang HRD itu ya. Kalau mau pindah kerja harus kuat berdoa gitu. Berdoanya apa? Dapat bos yang baik gitu. Yang gini loh, ngurus manusia itu kan yang penting semangatnya itu memanusiakan manusia. Ya, itu kan menurut hemat saya yang bagian pentingnya ya. Tapi kalau semangat memanusiakan manusianya kurang terasa gitu ya. Itu pun ke kitanya juga jadi nggak gampang gitu untuk menghandle orang-orang di perusahaan kita itu. Saya bersyukur di tempat sekarang itu saya punya owner itu ya orangnya baik dan komunikatif gitu. Dan sebagian besar karyawan itu karena memang dulunya bersama-sama dari kecil dengan beliau itu tahu persis gitu. Ya. Jadi saya melihat bahwa seperti apa figur daripada top management itu mempengaruhi banget gitu. Bagaimana persepsi karyawan pada saat misalnya ngelihat oh bos kita lagi susah ya gitu. Saya bersyukur saya berada di kondisi perusahaan yang seperti itu gitu. Sehingga kalaupun mungkin ada hal-hal yang masih belum sempurna itu mereka itu tidak terlalu ngeyel begitu. Mereka lebih easy going gitu. Iyalah ya, kali ini nggak apa-apa tapi kan nanti harus ya itu yang berjalan. Saya menekankan begini loh, dialog sosialnya jalan enggak gitu. Dialog sosialnya ya. Termasuk misalnya aktivitas-aktivitas yang namanya lembaga kerjasama bipartitnya itu ya. Kalau yang saya alami dulu 97-98 itu mogok beberapa kali. Tapi kemudian saya mendidik dan melatih mereka gitu untuk menjadi aktivis buruh yang profesional. Yang istilahnya kalau di dunia persyaratan itu aliran lurus gitu. Bukan aliran sesat gitu. Gitu ya. Dan setelah memang saya bina mereka, saya persilahkan mereka belajar ke tempat lain. Afiliasi kan di Depnaker dulu Depnaker lah di Snaker tidak terlalu dominan ya karena belum ada otonomi daerah dulu itu ya. Pelatihan Depnakernya saya kirim mereka untuk belajar. Untuk benchmark juga gitu, apakah yang selama ini saya ajarkan itu sesuai atau tidak gitu. Ya. Kemudian afiliasi kepada serikat pekerja yang di atasnya gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang itu menurut hemat saya tidak terjadi begitu saja dalam waktu yang cepat. Tidak. Ya. Saya merasakan sendiri di tempat saya yang pertama dan tempat yang kedua. Tempat yang kedua hubungan industrialnya lebih kondusif. Kenapa? Pertama karena karakteristik owner ya yang cukup welcome, cukup baik, cukup komunikatif ya. Sehingga perspektif dari karyawan ke beliau itu positif. Kedua, saya sendiri merangkul mereka, mendidik mereka, mengembangkan mereka, memberdayakan mereka gitu. Sehingga mohon maaf kalau saya boleh bilang sekarang ini suasana kondusif karena mereka melihat saya gitu. Entah kalau saya udah nggak di sini ceritanya mungkin bisa beda ya, karena mungkin figur yang mereka lihat orangnya beda lagi gitu ya, gayanya beda gitu ya. Jadi ya mungkin ini sedikit bisa bahwa kan semuanya kepada suasana emosional ya dan psikologis sebenarnya. Dulu tuh ada buku bagus dari IPPM namanya Psikologi Perburuhan gitu. Ya. Kayaknya kita mesti baca itu yang namanya Psikologi Perburuhan gitu. Ya. Nggak tahu masih ada nggak tuh bukunya di Gramedia tuh. Terbitan IPPM itu ya. Itu buku bagus Psikologi Perburuhan. Jadi gini ngurusin perburuhan itu tidak bisa hanya cuma dari sisi kacamata legal saja gitu. Jadi ada aspek pendekatan psikologis dan sosiologis yang harus kita pakai. Ya, kalau ngomong praktikalnya komunikasi lah sebenarnya. Komunikasi yang asertif, komunikasi yang konstruktif.
Saya kira demikian ya Pak Agus ya. Jadi kalau saya sih jawabannya gampang, kalau ngeyel ya berselisih gitu aja udah. Tripartit gitu Pak ya. Betul, dibawa ke mana? PK Mahkamah Agung sugan gitu. Mau gimana lagi lah orangnya tidak mau sepakat, betul nggak? Betul. Ya. Apakah kita menunggu pihak perusahaan mereka yang mengajukan atau perusahaan yang langsung mengajukan ke tripartit itu Pak idealnya? Tergantung urgensinya. Tergantung urgensinya. Kalau menurut kita ini harus segera selesai, mungkin kita yang mengambil inisiatif. Iya. Coba kadang-kadang juga ya dalam situasi tertentu mungkin lebih pas antepkeun heula ya. Kadang-kadang begitu ya. Betul. Ya. Siap. Demikian Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang dan Pak Agus pertanyaannya. Oke. Kita masih punya 3 pertanyaan di chat box Pak. Ya, silakan. Ini Bu Rizda bertanya kembali, walaupun konteksnya ini sebetulnya lebih ke klaster terkait dengan perjanjian kerja ya Pak ya. Jadi bertanya, apakah karyawan yang sudah pensiun dan dikontrak lagi, maksimal berapa lama? Apakah masih tetap dengan aturan 2 tahun dan 1 tahun atau bagaimana Pak? Oh ya itu kan standar itu. Ya. Tergantung kategori mana PKWT-nya. Sekali selesai, itu 3+2 dengan jeda di tengah 30 hari. Musiman dan kegiatan baru 2+1. 2 tahun perpanjangan setahun. Ya. Gitu. Yang ketiga kan yang lepas, nggak mungkin lepas kan cuma 3 bulan gitu ya. 3 bulan. Kak, itu gini, jangan confuse dengan ini mah purnawirawan, enggak ada urusan mau purnawirawan mau bukan kayak. Ya enggak. Kita kan bicaranya adalah ini PKWT kategori mana gitu ya. Di Kemen 100 kan udah ada 4 kategori itu primbonnya udah jelas gitu ya. Kategori sekali selesai gitu, kategori musiman, kategori kegiatan baru, bisnis baru, ada kategori harian lepas gitu. Ya, makanya harus dilihat itu ini karakteristik pekerjaannya gitu. Apakah betul ini sementara sifatnya dan tidak terus-menerus? Ya, kalau memang sementara sifatnya dan tidak terus-menerus boleh dikatakan memenuhi syarat untuk PKWT gitu. Kalau tidak ya anak-anak bilang mah tekaci gitu ya. Tekaci atuh. Ya, paling dipikirin itu pokok atau bukan gitu. Kalau pokok ya wayahna itu mah karyawan tetap kan begitu. Tapi kalau itu penunjang masih bisa diakalin dengan cara outsourcing kan begitu sebenarnya. Frameworknya cuma gitu kok sebenarnya, simple. Cuma kadang dibikin rumit itu apa? Kita itu banyak maunya gitu. Sama gitu kayak beberapa teman di saya juga. Saya cuma balikin ari seumur hirup jadi kontrak mah lain ge karyawan kontrak atuh. Ya enggak? Iya kan? Makanya PKWT itu kan waktunya tertentu gitu. Kalau ada faktornya jadi tidak tertentu ya sudah bukan lagi PKWT gitu. Ya, dari segi kebahasaan aja kan udah jelas sebenarnya gitu. Ya, makanya kadang saya suka nyeletuk udahlah ganti orangnya tiap 3 tahun udah daripada pusing. Iya enggak? 21 bubar ganti deui, 21 bubar ganti deui gitu. Ya, liur. Ya. Paling ya bagian rekrutmen aja pusing gitu, mus minta. Yang datang masih bodoh, latih deui kan begitu ya. Jadi gini loh, kalau kita itu terlalu banyak maunya dan unlimited ya, sepandai-pandainya kita menyiasati undang-undang tetap saja cacat gitu. Betul enggak? Kan undang-undang itu untuk mengatur gitu. Lah kita sendiri nggak mau diatur gitu. Terus gimana dong gitu? Ya, gitu ya. Jadi makanya kadang saya suka nyeletuk tuh begini gitu. Kalau kalian butuh orang HRD gitu, yang menuruti apa yang kamu mau, ya nggak usah cari orang pintar. Saya bilang cari aja orang nekat. Dah selesai. Ya enggak? Makanya ada kata bijak begini, berbahagialah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu. Nggak ada beban kan? Ya nggak ada beban lah. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu. Oh, udah saya mah nggak tahu jangan aturannya gitu. Ya, gitu. Enteng gitu kan. Makin banyak kita tahu, kita makin banyak kekhawatiran. Betul nggak? Iya nggak? Begitulah kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Dadang. Ya. Berikutnya dari Pak Kosasi Pak terkait dengan demo yang dilakukan, tapi caranya mempublish melalui media pers Pak. Karena perusahaan tempat bekerja sudah tidak berhasil melalui perundingan. Tapi setelah dipublish, maka mengabulkannya. Bagaimana Pak sikap seperti itu? Jadi di media pers. Jadi gini,
kadang gini loh, gini. Kalau sebenarnya harusnya kita setujui atau setujui dengan syarat. Kenapa sih mesti menunda-nunda sebuah keputusan atau kesepakatan? Ya, kan jadinya di blow up kayak gitu. Iya kan? Jadi kadang apa ya? Sekarang tuh segala kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya kan? Apalagi yang namanya informasi dan komunikasi udah sangat terbuka. Ya. Hal-hal yang dulu nggak kepikir, sekarang itu ternyata iya ya katanya. Saya ambil contoh nih. Misalnya kita ada pengumuman itu. Dan itu untuk internal. Ya kadang anak-anak suka nggak mikir ya. Publish di Facebook. Nah, itu. Ya. Ini tuh nggak ada urusan dengan pihak luar. Ada gunanya dibaca kubatur. Oke. Ya. Itu kan informasi internal gitu. Dan itu dapur kita gitu. Makanya kadang-kadang kita di grup itu kalau ada pengumuman yang agak sensitif kalau dibaca oleh orang luar, kita selalu ngingetin, ini konsumsi kita. Nggak ada bagus-bagusnya dan apa sih maslahatnya gitu. Oh, mesti di Facebook, di-publish pengumuman gitu, tanda tangan saya di dinya. Itu kan malu-maluin aja kan gitu ya. Ya, mending kalau pengumumannya adalah semua karyawan dikasih bonus mobil semua kan gitu ya. Geger-geger kan gitu ya. Ya begitulah memang sekarang itu. Tapi kuncinya menurut saya apa ya? Kita harus sering dialog ya dengan mereka, tukar pikiran. Sehingga apa yang sebelumnya oleh mereka nggak kepikir, setelah ngobrol dengan kita, mereka iya ya, pikir gitu. Ngapain misalnya urusan dapur kita orang lain mesti tahu kan begitu. Hal-hal yang kayak gitu. Memang kadang ya kita juga kan karena kita nggak sendirian loh, karena kita kalau berunding dengan mereka itu ada satu tim ya, wakil manajemen perusahaan ada beberapa orang. Kadang-kadang kita juga kan beda pendapat Pak, beda pendapat. Ya kadang-kadang kita mesti misalnya ngobrol dulu gitu ya, lobby dulu bahwa yang ini mah sebenarnya mereka udah mau, kita udah oke. Kita nggak jangan sulit gitu kitanya. Ada yang sebenarnya ini mah boleh lah karena kita juga dapat kemudahan dari mereka dalam hal yang lain gitu. Ya, hal-hal yang kayak gitu. Dan memang itulah seninya perundingan tuh di sana gitu. Ya. Tapi hemat saya memang kuncinya apa? Bahwa kita harus asertif, komunikatif dan open mind gitu. Open mind. Dan harus komprehensif gitu ngelihat segala sesuatu itu. Ya. Kadang-kadang gini loh. Ada misalnya manajemen yang terlalu memaksakan satu hal yang sebenarnya itu enggak terlalu krusial gitu. Tapi gara-gara ngotot di satu ini, hal-hal yang jauh lebih penting justru malah nggak tercapai gitu. Gitu. Jadi memang perlu apa ya? Wisdom ya, saya kira ya. Wisdomnya bagaimana gitu. Bukan cuma sekedar bahwa kita pinter tapi nggak wise gitu. Ya. Saya kira demikian ya, untuk hal tersebut ya. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedang. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari Pak Hidayat. Sebetulnya ini juga tadi saya pengen bertanya seperti ini Pak Hidayat nih. Ya. Karena terkait dengan SKKN ini kan kita mau sertifikasi. Apakah ada uji kompetensi terkait demo atau lockout Pak? Nah, bagaimana kita portofolionya bagaimana nih? Ya, belum kebayang dengan uji kompetensi ini. Kalau nggak pernah ada demo, apa yang mau diportofoliokan, Pak? Coba. Paling-paling bahwa kita punya peraturan yang mengatur hal tersebut, di mana kita ikut serta mengatur hal itu. Ya kalau nggak ada demo, ya bagus atau nggak ada demo. Ya nggak, berarti kondusif gitu kan hubungan industrialnya. Apa mesti ngalamin demo dulu baru disebut kompeten, itu kan konyol juga gitu. Ya nggak? Ya. Paling apa gitu portofolionya. Kalau lihat KUK yang tadi, itu kan ya apakah kalaupun itu terjadi gitu, kalaupun nggak pernah terjadi, paling yang bisa kita perlihatkan apa? SOP Pak, atau PP. SOP dan PP yang mengatur hal tersebut, di mana kita ikut serta gitu, mendesain itu gitu. Iya kan? Atau misalnya, jadi memang kadang-kadang sih kalau bicara portofolio itu hal-hal kecilnya udah ada bukti tertulis gitu. Iya kan? Misalnya ada keluh kesah karyawan, ya harus ada risalahnya lah, penyelesaiannya bagaimana gitu. Oh ini ada. Jadi dalam rangka penyelesaian keluh kesah perselisihannya itu ada bukti tertulis. Gitu. Ya. Saya tidak
mempersepsi bahwa portofolio itu bahwa benar kita menangani pemogokan gitu. Ini buktinya tuh kita dikerubutin karyawan di tengah jalan gitu gimana. Nah, tapi kalau nggak terjadi terus gimana dong? Mesti bikin drama atau bagaimana gitu ya? Kan enggak juga kan gitu ya. Tapi mungkin semua hal yang sedikit banyak mengatur hal tersebut itu kita ada gitu di perusahaan udah disiapkan, ada aturan main, gitu, ada SOP-nya tentang hal tersebut ya. Nggak bisa juga dibikin-bikin di tempat Pak Hidayat nggak pernah demo gitu, nggak kalian pada takut sama Pak Hidayat, nggak akan terjadi lah. Ya nggak? Demikian Pak. Tapi ya nanti kita minta pendapat yang lain ya. Saya Bu Bano ini mungkin hari ini nggak masuk. Bu Bano mungkin lebih ini. Asesor lah, karena beliau asesor kan gitu ya. Demikian Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Dadang atas jawabannya. Mungkin kita ada sisa waktu 3 menit nih Pak. Silakan mungkin Pak Dadang memberikan closing statement Pak, summary dari webinar kita malam hari ini dan juga kira-kira untuk minggu depan tema apa yang akan diangkat Pak. Silakan Pak Dadang. Ya. Ini sebenarnya 2 unit kompetensi yang tidak terkait langsung ya. Yang pertama kan bicara outsourcing, alih daya gitu ya. Yang kedua adalah bicara mogok dan lockout ya. Kalau alih daya itu kan sepanjang kita ikuti aturan mainnya sih nggak ada masalah gitu ya. Tinggal memang kita sekarang tuh berada di persimpangan gitu. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memberikan waktu 3 bulan supaya peraturan-peraturan pelaksanaannya bisa terbit sehingga bisa dieksekusi gitu, ketentuan-ketentuan. Ada beberapa yang masih ngegantung dan kita nggak punya jawaban. Pengaturan teknisnya bagaimana gitu ya. Tapi sementara itu belum, ya maka referensinya cuma yang tadi sebenarnya. Ya, kalau bicara soal alih daya gitu ya. Mogok dan lockout sebenarnya tidak diubah di dalam Cipta Kerja itu. Berarti kita masih menggunakan rujukan yang lama, ya pasal-pasal yang mengatur itu. Ya, tapi maksudnya adalah mogok dan lockout itu adalah 2 hal yang seharusnya bisa dicegah, terutama mogok ya. Lockout itu hampir jarang sekali terjadi. Wah 1 banding berapa lah perbandingan antara mogok dengan lockout itu, ya. Dan itu memang dua-duanya diakui sebagai merupakan senjata pamungkas masing-masing kubu, gitu kan? Jadi mogok itu adalah senjatanya buruh, ya. Lockout itu senjatanya pengusaha kan begitu. Ya. Nah, tapi sepanjang yang saya alami memang hampir nggak pernah gitu. Saya nggak pernah mengalami kasus lockout gitu. Ya. Di perusahaan di Indonesia pun bisa dihitung jari, ya, yang melakukan lockout gitu ya. Kalau mogok ya saya udah mengalami mogok itu. Ya, dan mogok itu kadang-kadang karena apa? Karena kitanya tidak proaktif gitu. Sehingga masalah kecil itu dibiarkan berlarut-larut kemudian menjadi akumulatif. Terjadilah mogok kerja. Karena kita di fase-fase awalnya tidak efektif menyelesaikan keluh kesah. Maka saya lebih melihat adalah pada saat ada keluh kesah itu segera selesaikan. Kalau enggak itu bisa menjadi perselisihan dan salah satunya adalah mogok gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, menangani SDM ini tidak cukup hanya dengan regulasi bahwa kita hafal pasal-pasal, ya, tapi juga bagaimana kita menghandle mereka secara komunikasi yang baik dan hubungan dialogis yang baik. Gitu. Saya kira itu yang lebih penting ya untuk kita perbaiki ya ke depannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan dan kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi petunjuk supaya bisa bertahan ya di situasi yang sulit ini. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Dadang. Sami-sami. Atur nuhun. Silakan mungkin ada yang mau open mic-nya. Terima kasih ke pemateri kita. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Insya Allah minggu depan Jumat sambung lagi Pak. Ayo selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.